Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Saya mengatakan kubah itu tidak berasal dari Islam. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa ternyata kubah yang di masjid itu adalah kubah yang sebenarnya adalah berasal dari kebiasaan dan kebudayaan orang-orang Kristen atau milik gereja. Nah, ternyata seorang pengajar daripada agama Islam, ya, seorang ustadz yang sebentar kita akan lihat videonya, ketika dia sedang mencari dan menggali sebuah kebenaran lewat fakta dan sejarah. Ternyata seorang ustadz ini, Bapak Ustadz ini, menemukan bahwa ada banyak hal-hal yang selama ini umat Islam mengklaim bahwa itu milik mereka, yang salah satunya adalah kubah yang selalu dipasang dan ditaruh di atas masjid. Nah, lewat penuturan dan juga penyingkapan yang disampaikan oleh Ustadz ini, maka semakin tersingkaplah kebenaran-kebenaran yang selama ini tersembunyi. Itu bisa saja disebabkan oleh karena minimnya pengetahuan didapat karena alat atau sarana untuk mengetahuinya selama ini sangat sulit. Dan kalau maupun untuk mengetahui sejarah di lokasi yang ada, itu harus pergi ke tempat di mana situs-situs ini berada. Nah, puji Tuhan karena adanya sarana internet, akhirnya lewat internet ini semua orang bisa mencari dan menggali, mengeksplor fakta-fakta sejarah yang sebenarnya. Nah, tetapi Ustadz ini, dia pergi dan belajar di tempat di mana sejarah ini dimulai, dan akhirnya mereka menemukan bahwa kubah itu sebenarnya adalah kebiasaan umat Kristen Katolik pada saat itu. Dan karena umat Kristen, kubah bukanlah menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dipertahankan, dan kemudian diambil atau diadopsi oleh agama Islam, dan mereka terus memakai itu, dan akhirnya mereka merasa bahwa itu, khususnya agama Islam di Indonesia, bahwa kubah itu adalah milik agama Islam. Selain itu ada lagi saudara, bahwa seperti bahasa Arab sebenarnya sudah lama dipakai, terlebih pada zaman Abraham, ya, pada zaman-zaman nabi-nabi dulu. Bahasa Arab itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu sudah ada. Bahkan sebelum agama Islam muncul, karena agama Islam ini muncul di abad ke-6 dan ke-7, 700 tahun setelah agama Kristen muncul. Nah, mari kita belajar sama-sama lewat penuturan daripada ustadz-ustadz yang pintar ini. Akhirnya kita mengerti bahwa umat Kristen sebelum nyampai ke Indonesia itu memang adalah satu agama, satu ajaran yang sangat kreatif dan yang sangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Di kota Madinah itu sudah banyak yang beragama Kristen, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Bahkan hari ini di tanah Arab, negara Arab atau yang berbahasa Arab kurang lebih 22 negara. Penduduk masyarakat Arab itu kurang lebih 420 juta. Bangsa Arab tidak semuanya Muslim, hanya 80-90%-nya Muslim. Sebagiannya ada Yahudi dan sebagiannya ada Kristen. Yang ada di Mesir namanya Kristen Koptik, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Qibtiyah. Sementara di Libanon ada agama Kristen, bahkan 50%-nya itu. Di sana namanya Maronis. Di Suriah banyak Kristen, namanya Kristen Ortodoks Suriah. Di Irak banyak, bahkan di kota Babil atau di kota Irbil itu banyak sekali Kristen. Di Mesir, di Iskandaria itu banyak Kristen. Jadi jangan melihat, oh ini negara Arab Muslim semua. Enggak.
sampai hari ini. Karena sebelum datangnya Islam, Kristen sudah terlebih dahulu ada di sana. Pusatnya di mana? Ada di Syam. Syam itu di mana? Hari ini jadi 4 negara. Palestina, Jordania, Suriah, dan Libanon. Itu negeri Syam. Dan dulu di situ tempat peradaban agama Kristen yang kita kenal dengan agama Nasrani. Kenapa disebut agama Nasrani? Bahwa Yesus yang abang yakini itu pernah berdakwah berasal dari kota kecil yang bernama Nazareth. Maka sering disebut sebagai Yesus, the Jesus from Nazareth. Yesus yang berasal dari Nazareth. Dalam bahasa Arab, Nazareth itu artinya Nasirah. Maka kemudian menjadi Nasrani. Ini bicara peradaban, bukan hanya sekedar bicara keyakinan, Bang, tapi bicara peradaban. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tenang tinggal di Madinah? Karena di Madinah ada berbagai macam keyakinan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, bahkan ada agama pagan, penyembah patung dan berhala yang disebut dengan dinamisme dan animisme. Karena masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ada yang menyembah bintang. Saya mengatakan kubah itu tidak berasal dari Islam. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk kubah seperti yang dalam bayang-bayang itu Islamic Center ya? Ya itu seperti itu. Saya sekarang mengatakan yang namanya kubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel pada abad ke-9 kalau tidak salah itu ya. Itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul terhadap ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Sekarang udah jadi museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu ingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah Masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas baliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah, ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya kubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priok, itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya kubah itu dari mana? Itu dari gereja, gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan kubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa kubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Itu. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan haram itu. Ya, kita sudah mendengarkan penjabaran daripada ustadz-ustadz yang sangat bijaksana ini, saudara. Dan akhirnya kita mengerti bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, sebab sejarah tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan sampai hari ini, bukti-bukti segala sesuatu yang diajarkan di dalam Alkitab itu sinkron dan sama dengan tempat-tempat di mana sejarah itu terjadi. Dan sampai hari ini pun, puji Tuhan, masih bisa dijumpai, bahkan dicari. Dan kita bersyukur sebagai umat Kristen,
bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah, dan Allah sendirilah sebenarnya yang merancangkan semuanya ini dan ditulis di dalam Alkitab. Nah, saya teringat dengan sebuah kebenaran yang ada ditulis di dalam kitab Daniel pasal 12 dari ayat 4 sampai ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang di sebelah sana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dicatatkan di dalam kitab Daniel pasal 12 dari ayat 4 ini, sekarang ini akhir zaman dan sudah digenapi. Banyak orang-orang terdiri dari seluruh agama mencari kebenaran-kebenaran yang sebenarnya pernah terjadi. Bahkan penciptaan dunia ini sampai akan berakhirnya pun itu sebenarnya sudah diberitakan di dalam Alkitab. Namun dari banyak orang-orang yang selama ini tidak percaya, namun mereka haus akan kebenaran, sama seperti orang-orang Majus yang haus dan merindukan keselamatan. Ketika Roh Kudus memimpin menuntun mereka, dan akhirnya mereka mencari di manakah Mesias itu lahir. Nah, saya percaya bukan hanya dua ustadz ini saja yang akan dipakai Tuhan untuk membongkar, menyingkapkan kebenaran itu, tetapi ada banyak lain lagi nanti ustadz-ustadz, bahkan orang-orang berilmu yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran sesuai lewat karunia ataupun pengetahuan-pengetahuan yang mereka akan gali dan mereka akan menemui dan menjumpai kebenaran itu. Dan sebenarnya ini pun sudah menunjuk kepada masa-masa di akhir, yaitu di akhir zaman, bahwa nanti bangsa-bangsa akan sama-sama mencari, karena Tuhan sendiri yang membuat mereka haus, sehingga mereka akan mencari kebenaran itu dan mencari keselamatan itu, dan mereka akan menemuinya. Jadi saudara dan saya sebagai umat Kristen harus tetap berjaga-jaga, tetap semangat, jangan lelah, jangan lemah, dan tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kita beruntung menjadi orang-orang, anak-anak sulung yang sudah lebih dulu dipanggil dan diangkat oleh Allah Bapa di surga menjadi anak-anak kerajaan Allah. Sampai di sini penjabaran dari Pastor Daud. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.